Halo semua, apa kabar? Salam sehat. Semoga dalam keadaan baik ya, meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Kali ini kita akan masuk bab 3, yaitu tentang drama. Pengertian drama. Drama merupakan tontonan atau cerita yang dipertunjukkan di depan banyak orang. Intinya, anak-anakku, drama itu dipentaskan dan diperlihatkan ke banyak orang. Jenis drama berdasarkan naskahnya. Yang pertama, drama tradisional. Drama tradisional dipentaskan tanpa tuntunan naskah. Jadi biasanya para pemain sudah memahami jalan ceritanya. Contohnya adalah ketoprak, ludruk, wayang orang, dan yang lain-lain. Drama modern yaitu drama yang dipentaskan berdasarkan naskah atau skenario yang sudah benar-benar dipersiapkan. Unsur-unsur drama. Yang pertama, tema yang mendasari sebuah drama. Latar dibagi 3, tempat, waktu, dan suasana. Dialog, ciri khas dari drama adalah berupa dialog. Dialognya menggunakan kata sehari-hari, kemudian menggunakan bahasa lisan yang komunikatif, dengan tujuan supaya penonton gampang memahami isi cerita dalam drama. Dialog menggunakan pilihan kata berhubungan dengan konflik. Dialog mewakili watak karakter tokoh yang diperankan. Yang keempat, konflik, masalah yang terdapat di dalam drama. Konflik ini dibagi dua. Yang pertama, konflik internal. Internal itu artinya konflik dengan diri si tokoh tersebut. Konflik eksternal, konflik si tokoh dengan orang lain atau di luar dari tokoh itu sendiri. Kelima, alur cerita, jalan cerita dalam drama. Pengenalan awal cerita atau eksposisi. Di sini adalah tahapan-tahapan dalam alur drama. Contohnya pengenalan awal, pertikaian awal, klimaks atau puncak masalah, lalu peleraian atau konflik mulai mereda, lalu penyelesaian. Yang keenam, tokoh. Tokoh berdasarkan sifatnya ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Antagonis itu yang selalu berlawanan dengan tokoh protagonis. 7. Amanat. Ini adalah yang paling penting. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh sutradara atau para pemain dalam menyampaikan atau dalam menunjukkan drama tersebut. Kita masuk ke interpretasi drama, yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan terhadap pementasan drama. Jadi setiap kita bisa menilai drama itu berbeda-beda, bisa dari kostum, dari tata panggung, dari unsur intrinsik. Lalu bagaimana cara kita menginterpretasi drama? Yang pertama adalah menonton pementasan drama dengan seksama. Kita tonton betul-betul drama yang dipentaskan. Mencatat peristiwa yang menarik dari drama tersebut, menganalisis unsur pendukung pementasan drama, bisa cerita, bisa tata busana, dan juga yang lain. Kemudian menanggapi kelebihan dan kekurangan pementasan drama. Apa kelebihan dari pementasan drama tersebut? Apa kekurangannya? Seperti itu. Kemudian menuliskan interpretasi pementasan drama dengan menarik. Kita menulis interpretasi dengan menarik. Unsur dan kebahasan drama. Struktur drama, prolog atau lakon awal di dalam drama biasanya itu berupa pengantar, ya, pengenalan. Dialog, percakapan pemain bisa berisi orientasi, konflik, dan resolusi, disama dengan jalan cerita. Epilog, epilog itu biasanya kata penutup yang mengakhiri pementasan drama. Biasanya berisi kesimpulan isi cerita dan pesan atau ajaran yang diambil dari pertunjukan drama tersebut. Oke, ini Bu ambil contoh dari prolog. Prolog itu adalah pengantar, contohnya di sini.
Ini adalah pagi yang cerah. Mita dan Doni, dua orang siswa kelas 7, sedang asik membaca buku biologi di koridor sekolah. Di sini pengantar memperkenalkan tokoh dan latarnya. Kemudian dialog. Di sini ada dialog antara tokoh Anggi dan juga Mita. Dan epilog. Epilog itu ajaran atau hal yang kita ambil dari cerita tersebut atau drama tersebut. Contohnya, semenjak itu Ridwan menjadi semakin kuat karena dukungan teman-temannya. Kebahasan drama, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Ibu sudah kasih contoh-contohnya ya, anak-anak boleh lihat sendiri. Kemudian kata tidak baku. Kata tidak baku seperti yang sudah Ibu katakan tadi di awal bahwa drama itu tidak menggunakan bahasa yang resmi. Biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Juga sudah tentu dalam drama ada kata-kata tidak baku. Tapi meskipun tidak baku, sudah otomatis tetap harus menggunakan bahasa yang sopan. Konjungsi atau kata hubung, konjungsi koordinatif sudah ada contohnya. Konjungsi subordinatif sudah ada contohnya juga, konjungsi korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Kemudian kata sifat, ya, kata sifat yang menggambarkan nomina atau kata benda. Contohnya sudah ada juga pemalu, baik, ramah, dan lain-lain. Penyajian drama, persiapan naskah drama. Jadi sebelum kita menyajikan drama harus ada persiapannya. Yang pertama, naskah berdasarkan naskah karya sastra yang sudah ada. Jadi kita bisa membuat drama berdasarkan cerita yang sudah ada, contohnya dari dongeng, ya. Terus, tapi kita buat tokohnya, pelaku yang mendukung, lalu wawancang itu percakapannya, terus kramagung itu artinya perilaku atau tindakan yang harus dilakukan, misalnya menangis, atau berlari, seperti itu. Kemudian naskah drama berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri, kita bisa lakukan sendiri. Lalu bagaimana langkah-langkahnya jika kita membuat naskah drama berdasarkan ide sendiri? Yang pertama, menentukan topiknya, misalnya tentang bahaya gadget. Kemudian menentukan tokohnya berapa, 5 atau 3. Kemudian membuat kerangka drama. Lanjutkan menyusun dialog berdasarkan kerangka drama yang sudah dibuat dan menyunting naskah drama. Ketika kita sudah selesai menyunting, berarti naskah drama siap untuk dipentaskan. Bagaimana pementasan drama? Jika kita harus mementaskan drama, apa yang harus kita perhatikan? Ya, atau langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam mementaskan drama adalah pembedahan teks drama, ya. Jadi para pemain harus memahami isi dari teks drama yang akan dipentaskan. Kemudian reading, membaca naskah dramanya dengan baik, memahami karakter masing-masing. Lalu casting. Nah, casting ini pemilihan peran. Jadi biasanya ini perlu digunakan supaya ini cocok untuk tokoh periang, ini cocok untuk tokoh penakut, ini cocok untuk tokoh yang baik, ya, seperti itu. Lalu pendalaman peran, kemudian blocking. Blocking ini saat kita pentas, bagaimana posisi kita di atas panggung. Yang jelas saat pentas nakku, kita tidak boleh membelakangi penonton. Itu salah satu contoh dari blocking, ya. Lalu running dilakukan saat pemain latihan, ya. Jadi latihan saat kita mau pentas drama perlu latihan-latihan. Lalu setelah latihan ada gladi resik, artinya gladi resik itu latihan terakhir, ya, untuk kita mementaskan drama. Dan pementasan drama, pertunjukan sudah siap, ya, semua unsur sudah siap, baik itu kostum, dekorasi, tata panggung, tata rias, dan pencahayaan, ya, sehingga drama yang kita pentaskan itu betul-betul menarik. Demikian pertemuan kita hari ini tentang
materi teks drama. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.